adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam sebuah drama. Setelah kemarin adik-adik mengetahui apa itu drama, jenis-jenis dari drama, dan contoh pementasannya, mari kita lanjutkan untuk mengetahui unsur-unsur drama terlebih dahulu. Yang pertama, yakni tema. Sebuah pementasan drama dalam penulisan naskahnya memerlukan tema sebagai sorotan permasalahan dan kunci pemecahan masalah tersebut. Tema memiliki banyak jenis, seperti tema pendidikan, tema keagamaan, dan tema keremajaan. Tema dapat dijadikan sebagai landasan awal penceritaan yang akan disampaikan. Selanjutnya, yakni latar. Dalam sebuah pementasan drama, latar berfungsi memberikan gambaran mengenai situasi tempat, situasi waktu, dan situasi suasana yang terlihat pada setiap adegan. Sebuah pementasan drama memerlukan tokoh untuk menghidupkan setiap adegan dan penyampaian suasana penceritaan. Tokoh terdiri dari peranan sifat protagonis, sifat antagonis, peran tokoh utama, dan peran tokoh pendamping. Kemudian, dialog. Pada pementasan drama, dialog juga diperlukan untuk memperjelas tuturan masing-masing tokoh atau lakon, penggambaran alur, dan situasi-situasi yang terjadi pada setiap fragmennya. Dialog biasanya dibuat secara tertulis dan berbentuk manuskrip. Amanat tidak disebutkan secara tertulis dalam sebuah pementasan dramanya. Penulis atau direktur biasanya menyisipkan pesan yang menggambarkan nilai hidup dan bermasyarakat pada setiap adegan yang akan dilakonkan. Amanat hanya dapat dilihat dengan menyimak dan meresapi alur penceritaan dan menginterpretasikan isi pada drama tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai persamaan dan hubungan antara unsur drama dengan bentuk-bentuk deksis. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang disebut dengan deksis. Menurut pandangan Bapak Bambang Kuswantipurwo, yang mendefinisikan deksis sebagai rangkaian kata yang berfungsi sebagai penghubung kata lainnya, yang dapat berpindah-pindah, dapat berganti, dan merujuk disesuaikan dengan tutusi berdasarkan pendapat yang sama. Deksis dalam sebuah drama dapat menggunakan jenis deksis luar tuturan, yang terdiri dari deksis persona, deksis ruang, deksis waktu, dan deksis sosial. Bukan beberapa persamaan dan hubungan pada bentuk deksis dengan unsur-unsur dalam sebuah drama. Di antaranya, deksis persona dengan pelakon atau tokoh, deksis ruang dengan latar tempat, deksis waktu dengan latar waktu, dan deksis sosial dengan amanat dan penulisan dialog. Untuk memperjelas, mari kita amati persamaan pertama antara deksis persona dengan tokoh. Deksis persona merupakan jenis deksis yang dijadikan sebagai unsur pengganti, unsur yang merujuk pada pronomina orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Bentuk deksis persona memiliki hubungan dengan penentuan tokoh atau pelakon sebagai penentu siapa tokoh utama, siapa tokoh kedua, dan tokoh pendamping pada setiap peristiwa tuturnya. Persamaan kedua yakni antara deksis ruang dengan latar tempat. Deksis ruang ialah jenis deksis yang dapat dijadikan sebagai kata penunjuk dan pengganti pada pemaknaan kondisi tempat terjadinya tuturan. Hubungan dengan unsur drama terdapat pada bentuk deksis ruang yang dijadikan sebagai penunjuk kata benda dengan penggunaan kata preposisi, deksis ruang yang digunakan sebagai kata ganti penunjuk sebuah benda atau tempat berdasarkan penutur orang pertama, dan deksis ruang yang digunakan sebagai kata pengganti penunjuk terhadap perlakuan orang pertama, perlakuan orang kedua, dan perlakuan orang ketiga. Ketiga, yakni persamaan deksis waktu dengan latar waktu. Deksis waktu ialah jenis deksis sebagai pengganti atau penunjuk situasi waktu yang terjadi pada sebuah tuturan. Persamaan keduanya terlihat pada bentuk deksis yang merujuk pada kondisi waktu berdasarkan perputaran bumi, bentuk deksis yang merujuk pada kalender, penggunaan konjungsi temporal dan kondisional, dan penggunaan kata reduplikasi atau pengulangan. Dan terakhir, persamaan deksis sosial dengan penggambaran amanat serta penyusunan dialog. Deksis sosial merupakan jenis deksis yang merujuk pada penyebutan diri pada lingkungan sekitar. Persamaan pertama dengan amanat, penyebutan atau penamaan seseorang berdasarkan profesi, jabatan, gelar, dan julukan
mempengaruhi sorot masalah dan solusi serta kemunculan nilai kehidupan yang membentuk sebuah amanat. Sementara pada penyusunan dialog, diksi sosial berfungsi sebagai rujukan yang memperjelas lakon atau penokohan dalam penulisan dialog pada masing-masing fragmennya. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita asah kemampuan menyimak dulu yuk. Pertama, pindailah terlebih dahulu kode barcode yang terdapat di layar. Kemudian, simaklah isi video di dalamnya. Selanjutnya, temukan unsur-unsur drama seperti tema, latar, tokoh, dialog, dan amanat. Serta, tuturan apa saja yang termasuk ke dalam deksis persona orang pertama, deksis persona orang kedua, dan deksis persona orang ketiga. Baik, jika adik-adik sudah mencatat apa saja tugas yang akan diberikan, pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga adik-adik dapat mengetahui lebih banyak mengenai unsur-unsur drama dalam berbagai tayangan bersifat edukatif dan dapat dijadikan sebagai bekal dalam melakukan sebuah pementasan drama nanti. Sampai bertemu pada materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa.